Selamat siang untuk Bapak dosen. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Dortiana U dari Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Di sini saya akan mulai melakukan pembahasan video dari buku yang kelima dari mata kuliah kajian seminar masalah sosial tentang bencana menguntit intim, budaya dan peradilan pidana yang diedit oleh Jennifer Eldon. Pada pembahasan pertama mengenai mengejar keadilan, menyiapkan panggung untuk korban penguntitan yang intim di dalam bukunya tentang wanita yang dipaksa, diintimidasi dan dibuntuti oleh mantan rekan karibnya sendiri. Perilaku ini baru-baru diidentifikasi sebagai masalah dan sebagai kriminal ketika kekerasan atau ancaman kekerasan itu terjadi. Kisah tentang bagaimana dari jenis orang baru yang berinteraksi dengan mantan pasangannya sendiri dan mencari suatu bantuan. Di dalam buku ini tentang pengalaman mengintai, viktimisasi, dan juga tentang hidup melalui apa yang beberapa perempuan menganggap sebagai bentuk viktimisasi sekunder oleh peradilan pidana sistem. Dengan memeriksa konstruksi sosial dari jenis viktimisasi tertentu dan pilihan yang mengintai korban, di sini belajar mengenai banyak secara umum tentang kekuatan yang membatasi keputusan manusia. Penguntitan viktimisasi itu rumit karena merupakan proses yang berkelanjutan, seringkali tidak berhenti begitu secara sistem peradilan pidana terlibat. Wanita yang dibuntuti oleh mantan pasangannya menghadapi dilema yang mendalam dalam upaya mereka untuk mengelola pengejar mereka dan untuk melanjutkan kasus mereka ke dalam sistem peradilan pidana. Seperti semua korban kejahatan, mereka berurusan dengan keadilan sistem yang secara tradisional bergantung pada mereka sebagai saksi, tetapi tidak mengutamakan kebutuhan mereka sebagai korban. Para wanita ini menggambarkan sangat sulit untuk membangun dan mempertahankan kredibilitas mereka. Tidak seperti kejahatan lainnya, korban bagaimanapun mereka harus melakukannya, bahkan ketika mereka menghadapi hampir tak terbayangkan kesulitan hanya menghentikan perilaku kriminal. Di sini kita akan melihat bahwa prosesual, struktural, gender, dan relasional sebagai harapan menguntit viktimisasi dapat menyebabkan lebih dari frustrasi biasanya dengan sistem. Memang karakter penguntit pasti berperan dalam hal ini. Terkadang upaya dalam kontraproduktif wanita atas nama mereka sendiri. Slide ini akan menunjukkan sifat kasus penguntitan yang intim, memberikan kesempatan untuk mengamati melayani strategi wanita untuk mengelola interaksi dengan mantan dan dengan penegakan hukum dan untuk mengelola identitas korban mereka selama periode waktu tertentu. Dengan demikian, dapat memeriksa hubungan yang diperpanjang menjadi twin korban, pelanggar dan pelaku penegak hukum dengan cara yang sedikit kejahatan lain menyediakan dan yang memungkinkan hubungan antara korban. Apa yang membuat viktimisasi mengintai intim secara sosiologis dan secara menarik adalah cara-cara di mana fitur-fitur komponen interaksi ini dibentuk oleh struktur sosial, kerangka budaya, dan organisasi kelembagaan. Penguntitan itu sendiri, tanggapan dari perempuan untuk mengejarnya, atribusi yang dibuat oleh aktor peradilan pidana atas dasar tanggapan ini, dan konsekuensi dari atribusi ini karena wanita-wanita ini bukanlah tindakan dan peristiwa istimewa. Sebaliknya, mereka memang begitu semua dipengaruhi dan dibatasi oleh repertoire dari kemungkinan dan tepat, maka tindakan, kognisi, dan perasaan. Buku ini mencoba menunjukkan kepada pembaca seperti apa rasanya menjadi penguntit dan harus meyakinkan
orang lain bahwa seorang benar-benar korban yang menguntit. Selain itu, mengeksplorasi beberapa kekuatan sosial yang memberikan pengalaman ini karakter yang unik. Pengacara pembela mencoba meragukan klaim wanita ini bahwa dia adalah korban yang menguntit dengan menanyakan dengan cara yang menunjukkan bahwa dia terus memiliki hubungan sukarela dan dengan terdakwa bahkan setelahnya mendapatkan perintah penahanan. Slide yang kedua ini, pembahasan yang kedua ini mengenai program perilaku, sejarah, budaya, dan kerangka hierarkikal. Bab ini dimulai dengan pembahasan pengantar umum dari undang-undang baru yang mengkriminalisasikan penguntitan, memberikan perhatian khusus pada sejarah undang-undang. Di California, negara bagian pertama yang memperlakukan undang-undang anti-stalking. Tidak hanya menguntit kejahatan yang cukup baru, tetapi seperti gender kejahatan, perkosaan, dan kekerasan dalam rumah tangga, tergantung dari bukti korban ketidakpatuhan terhadap terdakwa dan bukti bahwa korban tidak patuh mempercepat atau mendorong perilaku terdakwa. Namun, undang-undang seperti penegakannya, proses yang akan dijelaskan di sini mencakup kompleksitas penguntitan pembohongan. Dengan berlakunya undang-undang anti-stalking, para korban memiliki sumber. Setelah mengkriminalisasi penguntitan, negara bertanggung jawab menyelidiki kejahatan, memulai persidangan, memberikan bukti, dan mencari hukuman. Yang ketiga mengenai menguntit sebagai kekerasan intim dan gender. Di sini akan melihat bahwa ancaman yang dapat dipercaya hanya mewakili satu aspek yang ambigu, menguntit intim saat kita memeriksa kasus kebenarannya. Apa hubungan antara stalking dan bentuk intim kekerasan pasangan? Seperti dalam kasus pemerkosaan dan penyerangan fisik, perempuan secara signifikan lebih mungkin dibandingkan pria untuk menjadi korban oleh pasangan daripada oleh orang asing. Yang keempat, membuat keadilan, mempelajari organisasi korban dan penasihat mereka. Namun, sebagian besar data berasal dari KDRT, di kantor kejaksaan distrik metropolitan besar di barat Amerika Serikat. Di artikel ini tentang menguntit yang menggambarkan bagaimana Laura Lincoln, wakil jaksa wilayah pengawasan, memperoleh hibah Departemen Kehakiman untuk menyewa jaksa khusus dalam menangani kasus mengintai. Eliza telah mengumpulkan beberapa statistik tentang beberapa kasus pengintaian yang dituntut di DVU dan dia sangat ingin melakukan tinjauan sistematis. Intinya di sini dia membantu menciptakan peran peneliti yang mengintai dan melegitimasi hanya kehadiran di kantor di situ, tetapi juga aktivitas yang ia lakukan terlepas dari upaya Eliza atas nama dia sendiri. Menguntit dianggap sangat sulit untuk dituntut karena arah perilaku, kriteria ancaman berdarah, dan elemen maksud khusus dari tuduhan tersebut. Seringkali tangkai wakilnya akan menegosiasikan atau tidak ada konteks, atau lebih jarang pengakuan bersalah kejahatan yang membawa hukuman yang sama tetapi lebih mudah untuk dibuktikan. Kesimpulannya dari pembahasan pada buku ini tentang sejauh ini ia telah menyiapkan panggung untuk kisah berikut dengan menunjukkan caranya menguntit dapat diidentifikasikan sebagai kejahatan dan terlebih lagi sebagai bentuk tindakan kekerasan rumah tangga. Para wanita yang ceritanya muncul berusaha menggunakan kaki baru sebagai sumber daya untuk mengelola kekerasan dan kelanjutan yang tidak diinginkan dalam interaksi dengan pria yang mereka coba tinggalkan. Untuk melakukannya,
Mereka harus meyakinkan perilaku sistem peradilan pidana di berbagai tingkat fakta korban mereka. Sekian pemaparan video dari saya. Terima kasih.